Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Hari ini, yuk kita coba dalami satu pertanyaan yang sebenarnya mendasar banget. Apa sih yang jadi dasar iman kita? Apakah perkataan seseorang atau justru perbuatannya? Nah, kita akan selami sebuah kisah di mana Yesus dihadapkan pada keraguan yang paling keras. Oke, kita mulai dari sebuah adegan yang, ini sangat menegangkan. Sebuah momen di mana kata-kata sudah nggak ada artinya lagi dan kekerasan tinggal selangkah lagi terjadi. Batu-batu bahkan sudah ada di genggaman tangan. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak kita ada di posisi ini, di mana hati kita itu rasanya udah terkunci pada satu kesimpulan? Jadi, bukti apapun yang disodorkan, ya jadi nggak berarti lagi. Sikap seperti inilah yang menjadi inti dari konflik yang akan kita lihat sebentar lagi. Coba bayangkan pemandangan ini. Yesus berdiri di hadapan kerumunan orang. Dan mereka marah. Amarahnya itu begitu nyata sampai-sampai mereka memungut batu. Bukan untuk membangun loh, tapi untuk menghancurkan. Bukan untuk menyambut, tapi untuk menolak. Dengan cara yang paling kejam yang bisa dibayangkan. Sekarang, mari kita coba gali lebih dalam. Sebenarnya apa sih akar dari kemarahan ini? Apakah karena sebuah kesalahan yang Yesus lakukan? Atau ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang lebih dalam di hati mereka? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata ini bukan soal perbuatan, tapi soal identitas. Mereka menuduhnya menghujat. Kenapa? Karena di benak mereka sudah ada keputusan final. Dia ini cuma seorang tukang kayu dari Nazaret. Titik. Gak ada ruang untuk kemungkinan lain. Hati mereka sudah benar-benar tertutup. Dan coba perhatikan betapa tenangnya jawaban Yesus. Ia nggak membela diri dengan argumen teologi yang rumit, nggak sama sekali. Sebaliknya, ia justru mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana tapi begitu kuat. Sebuah pertanyaan yang seolah-olah memaksa mereka untuk melihat lagi apa yang sebenarnya sudah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Inilah inti masalahnya. Hati yang tertutup itu ya ibarat kita pakai kacamata hitam di tengah malam. Bukan cuma bikin semuanya jadi gelap, tapi kita jadi nggak mampu melihat cahaya yang sesungguhnya ada di sana. Mereka memang melihat Yesus, tapi mereka nggak bisa benar-benar melihat karyanya. Karena hati mereka tertutup pada siapa dirinya, pada kata-katanya, Yesus melakukan satu hal yang krusial. Ia mengarahkan perhatian mereka pada satu-satunya hal yang tidak bisa mereka sangkal, karyanya. Nah, ini inti dari perenungan kita. Ketika iman pada perkataan gagal, Yesus mengajak kita untuk membangun iman di atas perbuatan. Sebuah undangan untuk melihat bukti yang nyata. Coba perhatikan baik-baik kalimat ini ya. Ini bukan sebuah perintah yang memaksa. Ini lebih seperti sebuah penunjuk arah yang lembut. Yesus seolah berkata, "Oke, kalau kalian nggak bisa percaya sama kata-kataku, nggak apa-apa. Coba lihat saja apa yang sudah terjadi." Coba kita berhenti sejenak dan benar-benar bayangkan ini. Ini bukan sekedar kesembuhan medis biasa. Bayangkan sukacita seseorang yang seumur hidupnya ada dalam kegelapan. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, ia bisa melihat wajah orang yang dia cintai. Wow, itulah karyanya. Dan yang ini adalah tentang kebebasan. Seseorang yang tadinya terikat di satu tempat, yang selalu bergantung pada orang lain, kini bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari. Coba bayangkan kebebasan yang dia rasakan. Itulah karyanya. Nah, yang ini adalah puncaknya. Ini soal harapan di tengah keputusasaan yang paling dalam. Di hadapan kematian yang sepertinya final, Yesus justru membawa kehidupan kembali. Harapan yang mutlak. Itulah karyanya. Kisah ini tentu saja bukan sekedar cerita zaman dulu. Apalagi di masa Prapaskah ini, kisah ini menjadi sebuah cermin. Sebuah kesempatan bagi kita semua untuk melihat ke dalam diri dan bertanya, sedalam apa sih iman kita sebenarnya? Ini pertanyaan yang jujur ya. Gampang banget kan rasanya untuk percaya ketika doa kita dijawab, ketika hidup terasa nyaman dan aman. Tapi, apakah itu satu-satunya waktu iman kita terasa nyata? Nah, ini pertanyaan yang lebih menantang. Gimana kalau jawaban doa nggak datang? Saat kita merasa sendirian dalam gelap, persis seperti orang buta yang belum disembuhkan itu, justru di sanalah kedalaman iman kita yang sesungguhnya sedang diuji. Mungkin ya kunci untuk iman yang dalam itu bukanlah menunggu mujizat besar yang spektakuler, tapi justru belajar melihat karyanya dalam hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Kita seringkali menunggu laut terbelah atau roti turun dari langit kan? Kita menantikan sesuatu yang dramatis, yang heboh, sampai-sampai kita melewatkan bisikan lembut dari karya Tuhan yang terjadi setiap hari di sekitar kita.
Pernah kan ngalamin ini? Tiba-tiba ada pesan dari teman, pas banget di saat kita lagi butuh. Atau pas lagi bingung, mendadak pikiran jadi jernih dan kita tahu apa yang harus dilakukan. Beban berat di dada yang entah kenapa terasa lebih ringan. Atau kekuatan untuk mengambil satu langkah lagi pas kita merasa sudah nggak sanggup. Nah, itulah dia yang sedang berkarya. Pada akhirnya, setelah kita melihat semua karyanya, baik yang besar maupun yang kecil, kita semua dibawa pada satu titik. Titik keputusan. Sebuah pilihan. Ini adalah sebuah undangan yang penuh kasih, bukan paksaan. Yesus nggak bilang, kamu harus percaya, tapi ia berkata, lihat buktinya, dan dari situ datanglah pada pemahaman. Ini adalah sebuah jalan menuju pengenalan sejati yang lahir dari pengalaman nyata, bukan cuma dari teori. Jadi, hari ini kita semua diajak untuk memilih. Memilih untuk membuka mata hati kita. Bukan lagi melihat dengan mata fisik, tapi untuk sungguh-sungguh melihat dan merasakan karyanya dalam hidup kita masing-masing. Pilihlah untuk berkata, "Ya Tuhan, aku melihatnya, aku merasakannya, aku percaya." Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.